Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu fikih dan usul fikih, yaitu tepatnya hukum syar'i, hukum tahlifi, dan hukum wadai. Sebelum pembahasan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agung Nur Haidarna, NIM saya U2019-2037 dari Prodi Ilmu Hadis dari kelas Ilmu Hadis 2. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Hukum syara atau hukum syar'i. Kata al-hukmu menurut bahasa artinya al-man'u, yakni mencegah. Misalnya ungkapan hakama al-hishan, seseorang menghukum kuda, artinya dia mencegah kuda itu dari lari. Definisi lain, hukum syara adalah seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Hukum syara menurut istilah ulama usul fikih. Hukum syara adalah seruan dari asyari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa tuntutan itidak, pemberian pilihan at-tahyir, atau penetapan al-mahdi. Penjelasan definisi hukum syara. Hukum syara adalah seruan dari asyari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba atau manusia, baik berupa tuntutan atau itidak, pemberian pilihan atau at-tahyir, atau penetapan atau al-mahdi. Dalam definisi tersebut dikatakan asyari tidak dikatakan Allah agar bisa mencakup juga sunnah dan ijma, sehingga tidak ada dugaan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu hanya Al-Quran saja. Disebutkan pula dalam definisi yang berkaitan dengan aktivitas hamba, tidak menggunakan kata mukallaf agar bisa mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kecil dan orang gila, seperti hukum tentang zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila. Macam-macam hukum syara. Hukum syarat terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tahlifi, hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat. Yang kedua, hukum wadai, aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Perbedaan hukum tahlifi dan hukum wadai. Hukum tahlifi. Hukum tahlifi merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Hukum tahlifi berada dalam kuasa mukallaf. Waktu lil mukallaf, misalnya wudhu sebagai syarat sholat, mencuri sebagai sebab hukum potong tangan, dan lain-lain. Hukum wadai. Hukum wadai hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Contoh, wudhu adalah syarat sholat. Hukum wadai. Hukum wadai kadang dalam kuasa mukallaf, misalnya wudhu sebagai syarat sholat, kadang tidak berada dalam kuasa manusia, misalnya tergelincirnya matahari sebagai sebab sholat zuhur. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Hukum tahlifi. Hukum tahlifi diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 mubah, dan 5 makruh. Dan yang pertama dahulu wajib, yaitu yang dituntut syar'i untuk melakukan suatu perbuatan dengan tegas dan kuat. Jika dilaksanakan akan menyebabkan pujian dan pahala, dan jika ditinggalkan dalam keadaan mampu akan menyebabkan celaan dan siksa. Hukum wajib tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi orang yang dibebani kewajiban, wajib aini dan wajib kifai. Dari segi kandungan perintah, wajib muayyan dan wajib muqayyar. Dan dari segi waktu pelaksanaannya, wajib mutlak dan wajib muakkad. Wajib muakkad dibagi menjadi lagi 2, yaitu muwassa' dan mudhayyat. Selanjutnya sunnah, yang dituntut syar'i untuk melakukan sesuatu perbuatan tidak dengan tegas dan kuat. Jika dilaksanakan akan menyebabkan pujian dan pahala, dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan celaan dan siksa. Sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama muakkadah, yang kedua ghair muakkadah, yang ketiga zawaid. Selanjutnya haram, yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan tegas dan kuat. Jika ditinggalkan karena ketaatan dapat pahala, dan jika dilakukan secara sadar mendapat siksa. Haram dibagi menjadi 2. Yang pertama al-muharram li zatihi, yang kedua al-muharram li ghairihi. Selanjutnya mubah, pemberian kebebasan memilih dari syar'i kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Tidak ada pujian dan celaan syar'i dalam melakukan atau meninggalkannya. Pertama, mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seorang kepada suatu hal yang wajib dilakukan. Sesuatu yang dianggap mubah hukumnya jika dilakukan sekali-kali, tapi haram hukumnya jika dilakukan setiap waktu. Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana mencapai sesuatu yang mubah pula. Selanjutnya hukum wadai. Hukum wadai diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1 sebab, 2 syarat, 3 mani atau penghalang, 4 syah dan batal, 5 azimah dan rukhsah.
Yang pertama, sebab. Sebab dalam bahasa Indonesia disebut sabab, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebab. Secara etimologis, artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan jalan atau sebagai sabab, karena jalan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Semua tanda yang melahirkan hukum, dan apabila hubungan antara tanda dan ketentuan hukum nampak jelas, tanda itu memang cocok dijadikan sebab lahirnya hukum yang dinamakan ilat. Tetapi apabila hubungan antara tanda dan ketentuan hukum kurang jelas dan kurang cocok, yang seperti ini dinamakan sebab. Selanjutnya, syarat. Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum. Dengan adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat, maka hukum tidak ada. Syarat letaknya di luar hakikat sesuatu, maka apabila ia tidak ada, maka syarat pun tidak ada. Tetapi tidak mesti dengan adanya ada juga maksud. Syarat yang ditetapkan mungkin sebagai pelengkap, sebab hukum seperti pembunuhan itu dilakukan dengan berencana. Akad nikah dijadikan syarat halnya pergaulan suami istri, namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh 2 orang saksi. Demikianlah dalam semua perjanjian dan tindakan baru dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya, mani atau penghalang. Mani ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal, sebab hukum sekalipun menurut syarat telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi karena adanya mani atau yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Atau dengan kata lain, apabila terdapat hukum, tidak akan ada atau sebab hukum menjadi batal sekalipun memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya, seorang ayah yang membunuh anaknya karena yang membunuh itu adalah ayah yang menjadi mani, sehingga kepadanya tidak dapat dilaksanakan hukuman kisos sekalipun sebab lahirnya ketentuan hukum seperti pembunuhan telah tercapai. Selanjutnya, syah dan batal. Lafal syah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Salat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan syarak, dan pembuatan itu akan mendatangkan pahala di akhirat. Sebaliknya, lafal batal yang dapat diartikan tidak melepas tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan akhirat, tidak memperoleh pahala. Secara umum, bahwasanya sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya dengan tata cara yang ditetapkan syarak tanpa ada halangan, dan tujuan dari perbuatan yang ditentukan syarak tercapai. Apabila perbuatan tersebut tidak tercapai, maka dianggap batil. Azimah dan ru'syah. Pengertian azimah, hukum yang disyaratkan Allah semenjak semula bersifat umum yang bukan tertentu pada suatu keadaan atau kasus tertentu, dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu. Jadi azimah merupakan hukum yang ditetapkan semenjak semula, tidak berlaku hanya untuk keadaan atau kasus atau orang tertentu, dan bukan pula untuk tempat dan waktu tertentu. Umpamanya, sholat 5 waktu diwajibkan setiap orang kepada semua keadaan asal saja mukallaf dipandang cakap melakukannya. Pengertian ru'syah, hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Sekian itu penjelasan saya tentang ilmu fikih dan usul fikih. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.